Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ini, kita akan kembali mengulang bagaimana perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara ulama yang menulis kitab-kitab sirah nabawiyah. Maka di antara ulama-ulama itu saya mengambil satu rujukan kitab sebagai rujukan kajian kita pada malam ini, yakni kitab berjudul Ar-Rahiq Al-Mahtum. Ar-Rahiq Al-Mahtum artinya adalah taman cahaya di atas cahaya, yang ditulis oleh Syekh Saiful Rahman Al-Mubarakfuri. Bukan orang Arab, tapi dia adalah seorang ulama hadis, seorang yang berilmu dari India. Al-Mubarakfuri itu diambil dari kampungnya bernama Mubarakfur, maka di ujung nama Syafiur Rahman itu ditambahkan dengan Al-Mubarak Al-Furi. Dia lahir pada tahun 1943. Kenapa saya memilih kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum ini? Karena pada tahun 1979 diadakan perlombaan di Makkah menulis sejarah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpul beberapa ulama sedunia, maka lebih kurang 3 tahun dikumpulkan naskah itu, lebih kurang terkumpul 180 karya. Maka yang menjadi pemenang pertama, penulis terbaik, yakni Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, orang India. Itulah mengapa saya mengambil rujukan kajian kita pada malam hari ini adalah Ar-Rahiq Al-Mahtum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan membagi beberapa fase perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya akan mulai bagaimana seorang muslim tak lagi aman ketika berada di kota Makkah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita semua membayangkan bagaimana kiranya ketika dipaksa untuk meninggalkan rumah kita, bukan karena ingin merantau, bukan karena ingin mendapatkan pekerjaan baru, tapi ketika kita memilih tinggal di kediaman kita, di tempat kelahiran kita, maka kita akan disiksa, kita akan dipenjara, bahkan dibunuh hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi di kaum muslimin di saat itu di kota Makkah, tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka oleh sebab itu Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk meninggalkan kota Makkah untuk hijrah ke kota Madinah. Satu demi satu sahabat pun meninggalkan Makkah untuk menuju kota Madinah. Ada yang meninggalkan rumah, ada yang meninggalkan keluarga, ada yang meninggalkan harta. Bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Syuhaib Ar-Rumi, dia dipaksa oleh seorang kaum kafir Quraisy, boleh dia meninggalkan Makkah dengan syarat tak boleh satu harta pun yang dia bawa kecuali hanya baju yang melengket pada badannya. Rugikah dia? Ternyata tidak. Ketika kabar Syuhaib Ar-Rumi ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syuhaib adalah orang yang beruntung. Karena kaum muslimin, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kadang ada kalanya seseorang kehilangan dunia untuk menyelamatkan akhiratnya. Begitulah perjuangan hijratun yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gelombang hijrah terus bergerak. Sementara Quraisy mulai gelisah. Mereka sadar Islam kini tak lagi sendirian di Makkah. Islam sedang membangun rumah baru di sebuah negeri bernama Yathrib yang kemudian nanti menjadi Madinah. Dan sesungguhnya itulah yang membuat kaum kafir Quraisy merasa khawatir yang luar biasa. Inilah kemudian awal kisah kaum muslimin tak lagi aman di kota Makkah. Lalu mereka meminta hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara beberapa sahabat yang mulai meninggalkan Makkah, itu yang kita sebutkan tadi, Syuhaib
Kemudian juga disebutkan dalam beberapa kisah Ummu Salamah, Abu Salamah, anaknya Salamah, ibunya Ummu Salamah, ayahnya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah ingin meninggalkan Makkah menuju Madinah, maka Ummu Salamah tidak diizinkan oleh keluarganya, tak mau berpisah dengan anak. Akhirnya kemudian Abu Salamah berangkat sendiri meninggalkan kota Makkah. Beberapa bulan setelah itu baru istrinya Ummu Salamah diizinkan untuk menyusul suaminya. Lebih kurang 500 km tidak dijemput suaminya. Ummu Salamah berangkat meninggalkan kota Makkah menuju Madinah, lebih kurang 500 km sendirian, seorang perempuan, dan usianya saat itu tak lagi muda. Begitulah perjalanan hijrah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk episode berikutnya. Ketika terjadi rapat rahasia dan tertutup pada Bani Quraisy, Makkah mulai gelisah. Satu persatu kaum muslimin mulai meninggalkan Madinah. Maka tepat pada hari Kamis tanggal 27 Safar, maka berkumpullah petinggi-petinggi Quraisy di tempat bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah tempat di mana paling bergengsi di Jazirah Arab pada saat itu. Maka berkumpullah mereka untuk melaksanakan rapat yang tertutup dan rahasia. Dan rapat itu dipimpin oleh Abdus Syam, atau yang kita kenal dengan Abu Jahal. Apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka rapatkan? Yang pertama adalah satu saja niat mereka, bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hilang, tak lagi berkembang di kota Makkah. Maka beberapa usulan ditawarkan dalam forum rapat itu. Di antaranya, apa kata salah satu suku Quraisy yang ada di Makkah saat itu? Bagaimana kita campakkan saja Muhammad itu jauh dari kota Makkah? Tapi ternyata tak semua orang setuju dengan usulan itu. Kenapa? Karena mereka menyadari andai Muhammad itu dicampakkan, dijauhkan dari kota Makkah, bukan nanti dakwah itu akan hilang, justru dakwah itu semakin berkembang. Karena dimanapun Nabi itu hadir, maka masyarakat begitu sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya usulan yang pertama itu tidak diterima dalam forum rapat dan rahasia itu. Lalu kemudian muncul pula pendapat lain. Bagaimana Muhammad itu kita tangkap, kita penjarakan dia, tidak kita beri makan dia sampai nanti Muhammad itu mati. Tapi ternyata tidak semua forum rapat yang mensepakati itu, karena mereka tahu andai Muhammad ditangkap, dipenjarakan, tidak diberikan makanan, andai Muhammad nanti mati, maka akan datang dari Bani Hashim untuk memberontak dan terjadi pertumpahan darah di kota Makkah. Dan ternyata usulan itu pun tidak diterima. Lalu berdirilah pimpinan rapat tadi bernama Abdus Syam, Abu Jahal tadi. Apa kata Abu Jahal? Kalau begitu, di Quraisy ini ada 10 suku kabilah yang besar, maka setiap kabilah mengutus seorang pemuda yang kuat untuk membunuh, menumpas darah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti hanya satu pemuda yang akan membunuh Muhammad, maka nanti dari Bani Hashim akan menuntut. Tapi kalau setiap kabilah mengutus pemuda-pemuda terbaik mati Muhammad, maka dari Bani Hashim tak sanggup untuk memberontak. Akhirnya hening, diam sejenak. Akhirnya mereka mengangguk dan ternyata itu disetujui. Akhirnya pada malam Jumat itu direncanakan, disusun dengan rapi, begitu rapi, dengan satu tujuan, untuk menghilangkan nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka melakukan itu, Allah telah memberikan informasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka selesai rapat di Darun Nadwah itu, maka malam itu
Makkah tampak tenang, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang mencurigakan. Namun di balik gelapnya malam Makkah, sebuah rencana pembunuhan sedang berjalan. 11 pemuda yang disiapkan tadi akan siap membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang dari berbagai kabilah, masing-masing membawa pedang, masing-masing membawa rasa kebencian. Malam itu mereka yakin satu hal. Apa yang mereka yakini? Fajar esok tak lagi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak tahu Allah telah memberitahu kepada malaikat Jibril di siang Khamis 27 Safar itu bahwa ada rencana petinggi Quraisy untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum para pembunuh itu bergerak, jalan keselamatan sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar dari malaikat Jibril yang diutus oleh Allah, ketika nanti malam Jumat itu akan direncanakan pembunuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib untuk meminta Ali menggantikan tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Rahil Al-Mahtum tadi, Rasulullah diceritakan meminta Ali untuk tidur di tempat biasa dan memakai selimut berwarna hijau. Sesungguhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali tahu pemuda Quraisy sedang mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib tahu pedang-pedang itu akan menunggunya, tetapi ia tetap menerima perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu. Di luar rumah, para pengepung yang 11 orang tadi mengira Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam rumah. Mereka tidak sadar bahwa Allah sedang menutup mata mereka. Bahkan dalam riwayat lain diceritakan, ketika Nabi keluar dari kamarnya itu, Rasulullah mengambil sebuah debu lalu memercikkan kepada ke-11 pemuda tadi. Lalu Nabi membaca surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Padahal Rasulullah lewat di depan mereka dekat sekali, tapi Allah menutup mata mereka sehingga mereka tidak melihat Nabi keluar dari kamarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika fajar menyingsing, ketika azan subuh kalau di tempat kita berkumandang, maka mereka menerobos untuk masuk. Karena memang tujuan mereka sebelum fajar datang, Nabi SAW telah meninggal dunia. Yang mereka temukan bukan Nabi yang mulia Muhammad SAW, tapi yang mereka temukan adalah Ali bin Abi Thalib yang berada di tempat tidur Nabi SAW. Apa yang mereka lakukan? Mereka terkejut, mereka marah, mereka merasa dipermainkan. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah Muhammad yang mereka cari itu ternyata lolos dari pengejaran mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konspirasi yang disusun berbulan-bulan ternyata runtuh hanya satu malam saja, karena tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan kehendak Allah. Wa may yattaqullaha 'alallahi fa huwa hasbuh, kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia akan mencukupinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tadi awalnya kaum muslimin tak lagi aman di kota Makkah. Akhirnya satu demi satu mereka meninggalkan kota Makkah. Tapi Nabi belum berhijrah karena belum perintah Allah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat banyak sahabat yang hijrah ke kota Madinah, disitulah tadi di Darun Nadwa mereka merencanakan untuk pembunuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di malam pengepungan itu pun mereka tidak berhasil menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada fase Nabi menuju Gua Hira bersama Abu Bakar As-Siddiq.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung itu sebetulnya bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru perjalanan hijrah baru saja dimulai. Beliau segera menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq yang juga tidak jauh dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Aku telah diizinkan Allah untuk berhijrah." Tiba-tiba mata Abu Bakar berbinar. Lalu dengan penuh harap ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah aku yang akan menemani engkau berhijrah ya Rasulullah?" Maka kata Rasulullah, "Ya, engkau yang akan menemaniku hijrah wahai Abu Bakar." Tangis Abu Bakar pun kemudian tak tertahankan. Abu Bakar menangis bukan karena takut. Abu Bakar bahagia karena yang selama ini ia impikan akhirnya tiba. Menjadi sahabat perjalanan seorang manusia yang mulia, menjadi teman dalam misi terbesar sejarah Islam. Saat kebanyakan orang menuju Madinah, orang kalau dari Makkah menuju Madinah, maka mereka akan mengambil jalan utara, itu jalan umumnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar bukan lewat jalan utara, justru Nabi mencari jalan lain ke arah selatan. Akhirnya kemudian, kenapa Nabi memilih jalan selatan itu? Karena jalan selatan itu dikelilingi bukit dan sulit untuk dilewati. Lalu kemudian tak jauh dari Makkah, masih wilayah Makkah, mereka berhenti di sebuah gua, dan gua itu kita sebut dengan Gua Thur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya strategi Nabi itu tidak terduga. Karena tawakal bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Semakin besar tujuan, semakin matang persiapan yang dilakukan. Setelah perjalanan yang melelahkan, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Gua Thur tadi. Abu Bakar masuk terlebih dahulu. Ia memastikan tidak ada yang membahayakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di dalam gua itu, seluruh lubang-lubang yang mungkin ada binatang yang berbisa yang akan membahayakan Nabi, semuanya ditutup oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika semua itu ditutup, dianggap sudah tak lagi berbahaya. Lalu kemudian Nabi yang mulia dipersilahkan oleh Abu Bakar untuk masuk ke Gua Thur tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keesokan harinya, berarti hari apa Pak? Hari Jumat. Karena peristiwa itu pada malam Jumat. Makkah gempar. Apa kabar yang beredar di Makkah? Muhammad berhasil lolos. Maka para petinggi Quraisy tadi murka, lalu mereka mengumumkan sayembara yang tak pernah terjadi sebelumnya. Siapapun yang menemukan Muhammad dan Abu Bakar, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati, akan dihadiahi 100 ekor onta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para pemburu yang berpengalaman pun segera bergerak. Mereka menyisir padang pasir, menelusuri lembah-lembah. Mereka memeriksa setiap bukit dan gua yang ada di sekeliling Makkah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika sekelompok pemburu yang ingin menangkap Nabi, ternyata sampai mereka di dekat lubang Gua Thur itu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah saja, maka mereka akan melihat posisi kita. Abu Bakar melihat kaki mereka sudah berada di bibir Gua Thur itu, tapi Allah tetap menyelamatkan mereka. Dalam surah At-Taubah ayat 40, Allah bercerita bagaimana Allah memberikan perlindungan, pertolongan yang tak kasat mata. Para malaikat diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi tidak panik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq?
la tahzan. Jangan kau sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, "Apakah kau menganggap kita ini hanya berdua saja?" Maka kata Rasulullah SAW, kita tidak sedang berdua. Di situ padahal fisiknya hanya Nabi dan Abu Bakar, tapi hakikatnya di dalam gua Sur itu ada Nabi, ada Abu Bakar, ada malaikat yang diturunkan Allah, dan ada pertolongan yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malam Jumat, malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Sur itu. Apa kemudian lanjutan kisah dari perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Quraisy di Makkah menganggap Nabi itu bersembunyi di dalam gua tanpa ada rencana, sesungguhnya mereka sedang keliru. Karena di balik Gua Sur itu ada sebuah operasi yang berjalan sangat rapi. Selama 3 hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bertahan di sana, bukan tanpa persiapan, bukan tanpa strategi. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Abdullah, anak dari Abu Bakar As-Siddiq, mendapatkan tugas yang luar biasa. Apa tugas anak Abu Bakar bernama Abdullah? Siangnya dia turun ke Makkah, bergabung dengan Quraisy, mencari informasi, mencari informasi apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi. Maka ketika nanti maghrib datang, ketika nanti mulai gelap datang, maka dia akan naik ke Bukit Tur memberikan informasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam istilah keren hari ini itu disebut dengan intelijen. Maka Abdullah, anak dari Abu Bakar itu bertugas mencari informasi untuk disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ada seorang bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah mantan budak sahayanya Abu Bakar As-Siddiq. Amir bin Fuhairah pun itu diberikan tugas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tugas Umar bin Fuhairah? Setiap pagi dia akan membawa ternak domba kambingnya mengikuti jejak Abdullah bin Abu Bakar tadi. Untuk apa? Agar jangan terdeteksi perjalanan Abdullah bin Abu Bakar untuk menyampaikan informasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ada seorang yang juga terlupakan yang jarang dibahas dalam sejarah. Dia adalah Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar, dia bertugas untuk mengantarkan makanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika tidak ada tempat untuk mengikat makanan itu, maka ikat pinggangnya dibuka lalu dibagi menjadi 2. Yang satu diikatkan ke pinggangnya, yang satu dijadikan pengikat makanan untuk dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Asma bin Abu Bakar mendapatkan gelar Zatun Nitaqain, pemilik 2 ikat pinggang. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu dia mendapatkan gelar, mendapatkan 2 ikat pinggang, bukan karena memimpin pasukan, bukan karena mengangkat pedang, tapi Asma bin Abu Bakar mengorbankan sesuatu yang kecil yang dilakukan dengan ikhlas demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat yang sama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Gua Sur tadi, maka pemburu-pemburu terbaik tadi masih memikirkan 100 ekor onta tadi. Mereka telah menyisir gunung dan lembah, tapi Muhammad seolah lenyap dimakan bumi. Semakin mereka mencari,
semakin mereka gagal. 3 hari berlalu, lalu kemudian suasana Mekah mulai kembali normal. Maka oleh sebab itu, ketika 3 malam berlalu, ketika Makkah sudah mulai normal, disitulah kemudian Nabi SAW keluar dari Gua Thur, melanjutkan perjalanan ke negeri yang saat itu namanya Yathrib, nanti akan berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut apa udah? Ini kalau sirahnya agak, saya tadi membaca kitab Ar-Rahiq Al-Maktub itu saya bingung, ini mulainya dari mana? Karena kadang ketika ada peringatan peristiwa hijrah ini, kadang memang perjalanan itu mesti dipres untuk pertemuan 40 menit. Manalah bisa. Ya. Maka sebetulnya ngaji sirah nabawiyah itu 63 tahun. Karena setiap waktu perjalanan Nabi itu adalah kisah. Lalu bagaimana mungkin orang ketika maulid Nabi ingin sirah nabawi mulai dari Nabi lahir sampai Nabi meninggal. 63 tahun dikompres menjadi 40 menit. Kalau bahasa Arabnya itu mustahil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya 3 malam berlalu di Gua Thur, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai meninggalkan Gua Thur. 3 malam telah berlalu. Gua Thur yang sempit ini ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di luar gunung Sur itu, gunung padang pasir yang akan menanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bersiap untuk menuju Madinah Al-Munawwarah. Selama ini kita melihat dan mendengar dan membaca hijrah itu Nabi saja dengan Abu Bakar. Pada dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktub itu ternyata Nabi tidak berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq, tapi ada seorang pemandu jalan yang ditunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Uraiqid. Dan menariknya, Abdullah bin Uraiqid ini bukan Islam. Dia tidak Islam. Tapi ia dikenal dengan seorang yang jujur, profesional, dan dapat dipercaya. Maka pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai seseorang berdasarkan amanah dan kompetensinya. Walaupun Abdullah bin Uraiqid tidak Islam, tapi dia jujur, amanah, berpengalaman, menunjuk jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menunjuk Abdullah bin Uraiqid untuk penunjuk jalan sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tidak tahu jalan, Abdullah bin Uraiqid paham sekali dengan jalannya agar tidak terdeteksi oleh Quraisy yang mengejar mereka, maka mereka tidak mengikuti jalan yang diikuti pada umumnya. Mereka mencari jalan lintas yang jalan itu jarang diikuti oleh orang-orang ramai. Mereka memilih rute pesisir yang lebih jauh, lebih sunyi dan lebih berat. Jalur yang dilewati itu susah untuk bertemu orang. Saking sunyinya, saking sepinya, saking mencekamnya. Tapi untuk menghindari kejaran Quraisy tadi, maka Nabi memilih jalan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Dalam perjalanan itu Abu Bakar menunjukkan cinta yang luar biasa kepada Nabi. Kalau kita lihat dalam kisah itu, kadang Abu Bakar berada di depan Nabi, kadang Abu Bakar pindah ke belakang, kadang Abu Bakar berada di kiri, kadang Abu Bakar berada di kanan. Ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Kenapa kau lakukan itu Abu Bakar? Kadang kau di depan, kadang kau di belakang, kadang kau di kiri, kadang kau di kanan." Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Ya Rasulullah, ketika perasaanku musuh akan menyerangmu dari depan, maka aku pindah ke depan. Ketika perasaanku ada musuh yang akan menyerang dari belakang,
aku pindah ke belakangmu ya Rasulullah. Begitu juga dengan kiri dan kanannya. Maka Abu Bakar menjadi tameng pertama untuk pengamanan, untuk pembelaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kejaran musuh-musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam perjalanan itu orang lebih banyak kenal dengan Abu Bakar ketimbang Nabi. Karena saat itu Nabi belum terkenal di luar Makkah. Karena Nabi masih prode Makkah. Ini akhir-akhir prode Makkah di tahun ke-13 kenabian. Maka ketika ada orang bertanya kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, yang kau bawa ini siapa?" Karena orang bertemu dengan Nabi, ini kok orangnya beda. Wajahnya beda, menenangkan, perjalanannya. Nabi itu kan memang unik. Dan Nabi itu memang beda dari manusia yang lain. Maka ketika ada orang bertanya kepada Abu Bakar, siapa yang kau bawanya Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Dia adalah penunjuk jalanku. Kenapa Abu Bakar mengatakan dia penunjuk jalanku? Khawatir ada orang yang mencurigai, memberikan informasi kepada kaum Quraisy. Salahkah Abu Bakar? Berdustakah Abu Bakar? Kata Abu Bakar, dia adalah penunjuk jalanku. Dalam pemahaman orang, Nabi adalah penunjuk jalan karena Abu Bakar tak tahu. Tapi maksud Abu Bakar adalah dia penunjuk jalanku, memberikan aku hidayah. Dalam satu kata memiliki dua makna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu dalam perjalanan banyak sekali kisah-kisah mukjizat-mukjizat yang dialami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah bernama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan menuju Makkah itu, maka di satu kondisi Nabi kehabisan bekal, tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi minuman, maka Nabi menemukan ada kemah kecil dan ternyata di dalam kemah itu bernama Ummu Ma'bad, seorang perempuan. Maka ketika Nabi bertanya apakah ada makanan, kata dia tak ada. Karena saat itu Makkah dan Madinah mengalami tahun paceklik, sulit makanan. Lalu kemudian Nabi melihat ada seekor kambing yang kurus di tepi kemahnya Ummu Ma'bad tadi. Maka kata Nabi SAW, kenapa kambing ini kau letakkan di sudut kemahmu ini? Kata Ummu Ma'bad, karena saking tuanya dia tak lagi punya tenaga, khawatir kalau bercampur dengan kambing-kambing yang banyak, kambing yang kurus ini mati. Lalu kata Nabi SAW, bolehkah engkau izinkan aku untuk memerah susu kambing ini? Lama berpikir Ummu Ma'bad, ini kambing yang kurus, tua, bagaimana mungkin mengeluarkan susu? Maka saat itu Nabi memerah susu kambing Ummu Ma'bad itu, qadarullah saat itu mengeluarkan air susu yang banyak. Akhirnya kemudian diberikan kepada Ummu Ma'bad itu sampai dia kenyang. Diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq sampai dia kenyang. Diberikan kepada Abdullah bin Uraiqid sampai dia kenyang. Terakhir Nabi meminum air susu itu sampai Nabi pun kenyang. Tapi di dalam bejana tempat Nabi memerah susu kambing itu pun ternyata masih dalam keadaan penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi pergi meninggalkan kemahnya Ummu Ma'bad tadi. Lalu kemudian tak lama kemudian datang suami Ummu Ma'bad tadi, bercerita dia kepada suaminya. Dia ceritakan ada sosok laki-laki yang datang, dia tak pernah melihatnya, wajahnya menenangkan, bicaranya berwibawa, tak pernah dia melihat manusia semenenangkan itu. Lalu ketika diceritakan fisiknya secara detail oleh Ummu Ma'bad kepada suaminya, apa kata suami Ummu Ma'bad tadi? Demi Allah, itulah Muhammad yang sedang dikejar-kejar oleh Quraisy yang berada di Makkah. Andailah nanti kita diberikan kesempatan untuk melindunginya, maka kita orang pertama untuk melindungi Muhammad sallallahu alaihi
Tapi sayang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah meninggalkan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah yang tak kalah penting juga saya kira saya sampaikan pada kesempatan ini, ketika diumumkan sayembara tadi 100 ekor onta, itulah hadiah yang dijanjikan Quraisy bagi siapa yang bisa membawa Muhammad dan Abu Bakar baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Oleh sebab itu banyak sekali pemburu-pemburu yang datang untuk mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak pemburu yang ingin membunuh Nabi, ada yang terkenal dan itu dicantumkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahdum tadi, bernama Suraqah bin Malik. Kita pernah dengar Suraqah bin Malik ketika ada yang bercerita, aku mendengar kabar ada seorang laki-laki yang mirip dengan Muhammad baru saja berhenti di Ummu Ma'bad tadi. Apa kata Suraqah bin Malik? Mungkin mirip kalau bahasa kitanya, Pak. Tak mungkin Muhammad itu. Tapi dalam hatinya dia percaya itu pasti Muhammad. Tapi dia tidak menunjukkan dengan keyakinan itu Muhammad. Kenapa? Kalau dia yakin itu Muhammad, sampai kabar ke yang lain, orang akan ikut mengejar. Banyak saingan dia. Akhirnya kemudian Suraqah bin Malik diam-diam, dia menyiapkan kuda terbaiknya, dia menyiapkan pedang terbaiknya, dia menyediakan tombak terbaiknya. Akhirnya dia mengikuti peta yang diarahkan. Akhirnya dalam perjalanan yang cukup lama, dari kejauhan dia melihat ada sekelompok kecil. Itulah tadi kelompok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Akhirnya dia memacu dengan kudanya dengan kecepatan yang tinggi. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Nabi. Akhirnya kudanya itu terjatuh dan dia terjatuh dari kudanya. Dia tak berhenti sampai di situ. Dia bangkit lagi, dibersihkan badannya, dikejar lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia hampir dekat kepada Nabi yang niat membunuh Nabi, akhirnya kejadian yang sama pun terjadi. Sampai kejadian ini berulang sampai 3 kali. Akhirnya Suraqah bin Malik menyadari ini bukan perkara yang biasa, melainkan adalah keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menyadari, akhirnya ketika dia dibangunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya saat itu hati Suraqah bin Malik pun luluh. Akhirnya dia bersyahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak terpikir oleh Suraqah bin Malik tadi 100 ekor onta, 100 ekor onta tak berhasil ia dapatkan, tapi keimanan, hidayah berhasil didapatkan oleh Suraqah bin Malik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempermalukan Suraqah bin Malik. Tapi Rasulullah bertanya kepada Suraqah bin Malik. Apa kata Nabi kepada Suraqah bin Malik? Bagaimana keadaanmu jika kelak engkau memakai gelang Kisra? Kisra adalah pemimpin yang tertinggi di Persia. Apa maksudnya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang buronan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terusir dari kampungnya, rasanya percakapan itu mustahil. Tapi berjalannya waktu nanti, Persia yang memegang kendali dunia, adikuasa, adidaya saat itu, sampai akhirnya nanti di tangan Umar bin Khattab, takluk Persia di tangannya Umar bin Khattab, dan gelang Kaisar itu sampai dibawa ke Madinah, dan Suraqah bin Malik ternyata dipakaikan oleh Umar bin Khattab gelang Kisra, menunjukkan kebenaran janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang lagi kisah nih. Sampai jam berapa Pak Ketua? Berapa menit lagi? 5 menit cukup? Cukup ya? Nah, ini kalau memang kaji sirah ini tidak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita pendekkan cerita, kita runut kembali ya.
ketika umat Madinah Ansar menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kabar keberangkatan Nabi tersebar sampai ke kota Madinah, penantian yang tidak biasa mereka lakukan. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore, maka mereka berdiri di tepian perbatasan Madinah di sebuah bukit untuk melihat kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini datang. Karena kabar Nabi meninggalkan kota Makkah, hijrah ke kota Madinah, itu sudah sampai kabarnya ke masyarakat Madinah dan mereka tak sabar untuk menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu pagi yang sangat bersejarah, seorang Yahudi sedang berada di atas banteng melihat rombongan kecil dari kejauhan. Lalu ia memperhatikan dengan seksama. Lalu Yahudi tadi berteriak kepada masyarakat Madinah, "Wahai orang-orang Arab, orang yang kalian tunggu telah datang." Itulah maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu Madinah bergemuruh. Orang-orang berlarian, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya ingin menjadi pertama menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kemudian disitulah mereka, air mata mereka tak lagi terbendung karena melihat sosok seorang manusia yang luar biasa yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di Makkah Nabi itu dituduh seorang sahir, seorang gila, tapi sampai di Madinah begitu Nabi dimuliakan. Begitulah cara Allah untuk mengangkat derajat hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian ketika nanti Nabi membangun Masjid Quba yang pertama kali, tapi Nabi tidak lama di situ karena Quba belum masuk ke kota Yathrib. Maka sampai di Quba, Nabi mendirikan Masjid Quba, lalu Nabi nanti melanjutkan perjalanan di Makkah. Itulah nanti ketika Nabi naik onta, lalu mereka meminta Nabi untuk singgah ke rumah mereka, tapi kata Nabi tidak. Bagaimana caranya Nabi itu berhenti? Nabi membawa onta. Di mana onta itu nanti berhenti, disitulah Nabi berhenti. Akhirnya kemudian lama Nabi berjalan, mereka menarik-narik Nabi untuk masuk ke rumahnya. Apakah Nabi memilih orang kaya? Tidak. Apakah Nabi memilih orang-orang yang terdekat Nabi? Tidak. Tapi ternyata onta itu berhenti di sebuah tanah yang tidak terlalu besar, tempat mereka menjemur kurma, dan tanah itu milik dari 2 orang anak yatim. Maka itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian nanti disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid yang sampai hari ini menjadi tempat dirindukan oleh semua manusia, adalah Masjid Nabawi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu banyak sebetulnya kisah itu yang saya cut ya, yang saya potong. Saya khawatir karena kajian ini hanya sekali dalam 1 tahun, dalam momen ini saya takut tak tersampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampailah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah dan hijrah pun telah selesai. Itulah kisah yang bisa saya sampaikan. Paling tidak ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melihat malam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah, semuanya tampak seperti kekalahan. Beliau meninggalkan kota kelahiran, meninggalkan rumah yang ia cintai, meninggalkan Ka'bah yang setiap hari beliau lihat. Bahkan beliau keluar sebagai seorang yang diburu. Di belakangnya para pembunuh yang mengintai. Di depannya gurun yang panjang menanti. Secara kasat mata tidak ada yang terlihat seperti kemenangan. Justru mata yang zahir melihat kekalahan yang diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sejarah mengajarkan satu hal. Allah sering memulai kemenangan dengan sesuatu yang tampak seperti kekalahan.
Ketika Nabi Yusuf dilempar ke sumur, itu tampak seperti akhir, padahal itu awal perjalanan menuju istana ke negeri Mesir. Ketika Nabi Musa berada di depan laut dan Fir'aun berada di belakangnya, semuanya tampak buntu, padahal saat itulah pertolongan Allah datang. Dan ketika Nabi SAW meninggalkan kota Makkah, dunia mengira Islam sedang melemah, padahal Islam sedang bersiap bangkit. Hijrah mengajarkan bahwa iman selalu menuntut pengorbanan. Abu Salamah kehilangan keluarganya, Ummu Salamah menempuh perjalanan seorang diri perempuan, Syuaib meninggalkan seluruh hartanya di kota Makkah, Asma mempertaruhkan keselamatannya, Ali bin Abi Thalib tidur membaringkan diri yang dikepung para pembunuh Nabi SAW. Abu Bakar mempertaruhkan seluruh hidupnya demi menemani Nabi SAW. Tidak ada perjuangan besar tanpa pengorbanan besar. Hijrah juga mengajarkan bahwa tawakal yang sebenarnya, itulah makna dari hijrah yang sebesarnya. Hari ini kita, mungkin termasuk saya, banyak yang mengira tawakal itu berarti menunggu pertolongan Allah datang. Padahal Nabi mengajarkan kita sebaliknya. Beliau menyusun strategi, memilih rute yang tidak biasa, bersembunyi di gua Tur, menyiapkan logistik, mengatur informasi, memilih pemandu perjalanan. Semua ikhtiar dilakukan dengan sempurna. Lalu baru kita boleh berkata, la tahzan, innallaha ma'ana. Maka momentum Muharram 1448 Hijriah ini, mudah-mudahan tidak ada bagi seorang mukmin yang paling cerdas kecuali hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Kalau dulu sahabat Nabi meninggalkan rumah, meninggalkan tempat, maka hari ini kita tak mesti meninggalkan tempat, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda. Tapi hijrah hari ini adalah meninggal kebaikan, meninggalkan keburukan, menuju kebaikan, meninggalkan maksiat, menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semangat ibadah kita sama dengan tahun yang lalu, bahkan turun, berarti kita belum masuk orang-orang yang hijrah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian tahun baru Hijriah ini kembali menambah semangat perjuangan kita, bahwa yang kita hadapi hari ini, yang kita rasakan hari ini, itu belum sebanding dengan apa yang dirasakan dan diperjuangkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan iman, istiqomah dengan Islam, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama penyampaian, banyak bahasa cakap yang mungkin tidak sesuai dan keinginan Bapak Ibu Ayah Bunda. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada jamaah kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.